Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel aku. Gimana nih kabar kalian? Masih betah di rumah aja kan? Di video aku sebelumnya, aku kan udah bahas tentang gimana tips dan trik caranya biar hamil anak laki-laki. Nah, biar adil buat teman-teman yang pengen program hamil anak cewek atau tim Sperma X, di video aku kali ini aku akan membahas tentang tips dan trik biar bisa hamil anak perempuan. Sebelum aku bahas lebih lanjut tentang gimana tips dan trik cara hamil anak perempuan, jadi setelah aku upload video kemarin itu yang tentang cara hamil anak laki-laki, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke aku tentang yang nanya tentang kalender Cina. Jadi aku sadar pas video kemarin itu aku kurang jelas mengupas tuntas tentang apa itu kalender kehamilan Cina dan kenapa aku menyarankan ke kalian untuk menggunakan kalender kehamilan Cina itu untuk memprediksi jenis kelamin anak berdasarkan usia dan bulan terjadinya pembuahan. Nah, nanti di akhir video aku akan sedikit mengupas tentang sejarahnya kalender kehamilan Cina itu gimana, kemudian kenapa orang Cina menggunakan itu untuk memprediksi kehamilannya dan kenapa itu terkenal akurat. Oke, biar nggak ngalur ngidul kesana kemari, jadi aku akan langsung aja bahas tentang beberapa tips yang bisa kalian gunakan jika ingin hamil anak perempuan. Tips yang pertama itu ubah pola makan. Nah, siapa di sini ibu-ibu yang doyan banget ngerujak? Buat ibu-ibu, teman-teman yang pengen hamil anak perempuan, kalian bisa mulai nih makan makanan yang asam-asam, misalnya rujak tadi, buah-buahan, sayur-sayuran, dan kacang-kacangan. Kenapa? Karena makanan yang asam-asam itu cocok banget untuk mengubah pH di misfi kita biar lebih asam. Nah, jadi si Sperma X ini seneng banget sama suasana yang asam. Kebalikannya sama si Sperma Y yang udah aku jelasin di video sebelumnya. Kalau tadi makan makanan asam kalian harus ditambah, nah ini sebaliknya. Kalian harus kurangi konsumsi garam atau makanan yang asin-asin kalau pengen hamil anak cewek. Tips berikutnya yaitu jangan orgasme. Loh, kok nggak boleh orgasme? Kalau nggak orgasme hubungan seksualnya nggak sukses dong, nggak klimaks. Jadi, ibu-ibu, kalau kalian pengen hamil anak cewek atau anak perempuan, pH atau suasana di misfi kalian itu harus dalam keadaan yang asam. Biar si sperma X bisa hidup lebih tahan lama. Kalau ibu-ibu orgasme yang ada, pH atau suasana di misfi kalian itu berubah menjadi basah. Dan kalau suasana atau pH di misfi kalian itu berubah menjadi basah, nah si sperma X ini akan rentan untuk mengalami kerusakan atau bahkan mati. Lagi-lagi, posisi menentukan prestasi. Posisi hubungan seksual yang disarankan untuk teman-teman yang pengen hamil anak cewek atau anak perempuan adalah posisi yang tidak memungkinkan terjadinya penetrasi atau tusukan yang dalam. Nah, biar penetrasi atau tusukan yang nggak terlalu dalam, teman-teman bisa memilih posisi hubungan seks klasik atau misionaris, jadi posisi wanita di bawah dan laki-laki di atas. Tips yang selanjutnya yaitu waktu berhubungan seksual yang tepat. Teman-teman yang pengen punya anak perempuan, kalian harus melakukan hubungan seksual 2-3 hari sebelum terjadinya ovulasi atau pelepasan sel telur. Tujuannya, biar saat terjadi ovulasi atau pelepasan sel telur, yang nunggu si sel telur ini tinggal si sperma X aja, karena sifat sperma X ini yang bisa hidup lebih lama tapi geraknya lambat. Jadi dia itu perlu waktu yang agak lama untuk mencapai posisi tuba atau masuk ke dalam rahim kita. Walaupun geraknya lambat, tapi si sperma X ini bisa bertahan hidup di dalam rahim kalian itu sekitar 3-5 hari sehingga dia memungkinkan untuk menunggu sampai sel telur dilepaskan. Tips selanjutnya yang aku bisa bagi ke teman-teman kalian dan gak pernah bosan-bosan untuk ngingetin ke kalian kalau mau merencanakan kehamilan yaitu gunakan kalender Cina. Banyak banget teman-teman yang DM aku atau chat aku pribadi itu tentang nanya gimana lebih jelasnya cara penggunaan kalender Cina ini. Sekedar info ke teman-teman, sebenarnya kalender Cina ini sudah ada sejak 700 tahun lalu. Jadi kalender Cina ini ditemukan di sebuah makam kerajaan Peking
yang ada di Cina sana. Jadi aku sebenarnya juga nggak tahu di mana Peking itu karena belum pernah ke Cina. Nah, kalender kehamilan Cina ini kan umurnya sudah 700 tahun. Jadi ini sudah digunakan berabad-abad untuk memprediksi jenis kelamin bayi berdasarkan usia dan bulan terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Dan sekarang naskah asli dari kalender Cina ini masih ada dan dipajang di Beijing Institute of Science. Nah, untuk tahu gimana cara baca si kalender Cina ini, aku akan kasih contoh ke teman-teman sekalian. Misalnya nih, kalian lahir tanggal 10 Januari 1996. Jadi, tahun ini kan umur kalian 24 tahun ya. Tapi, menurut kalender Cina, umur kalian saat ini adalah 25 tahun. Jadi 24 ditambah 1. Kenapa? Karena orang Cina sana ngitung umur orang itu sejak dari dalam kandungan. Jadi ingat ya teman-teman, umur kalian harus ditambah 1 dulu biar hasilnya akurat. Nah, sekarang kita lihat di tabel. Kita lihat di tabel umur 25 tahun, di bulan apa aja nih kalau terjadi pembuahan bisa hamil anak perempuan. Di tabel bisa kita lihat di umur 25 tahun, jika terjadi pembuahan di bulan Januari, April, Mei, dan Juli, maka peluang kalian hamil anak perempuan lebih besar. Jadi, kalau kalian pengen punya anak perempuan, harus melakukan hubungan seksual saat masa subur di bulan dengan kotak warna pink, sesuai dengan umur kalian. Oke teman-teman, sekian video aku kali ini. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau punya topik menarik lain yang pengen aku bahas, kalian bisa kontak aku melalui DM bisa, atau komen di bawah juga bisa, lewat email juga bisa di alamat di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video aku dan semoga bisa membantu teman-teman sekalian untuk merencanakan kehamilannya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih.